Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya kalian baik-baik, kalian sehat-sehat, sebagaimana jiwamu baik-baik saja. Ya, Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur dalam situasi pandemi yang masih berkepanjangan hari ini, kita anak-anak Tuhan masih bisa bertahan dalam situasi yang sulit seperti ini, dan yakinlah bahwa penyertaan Tuhan itu akan terus berlangsung dalam kehidupan kita, apapun juga situasinya. Nah, pesan Tuhan pada hari ini akan diambil dari satu perumpamaan yang diangkat oleh Tuhan Yesus tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta. Sebab itu, untuk lebih jelasnya marilah kita membaca. Saya harap Anda di rumah juga membaca bagian ini dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat-ayat berikutnya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah seorang yang sangat pakar, piawai untuk menjelaskan
sebuah prinsip dalam kerajaan Allah yang sulit melalui cara-cara yang begitu mudah, melalui bahasa pengandian atau bahasa perumpamaan. Sehingga setiap orang yang mendengar ketika Tuhan mengajar, orang mengerti. Dalam semua strata pendidikan, orang yang berpendidikan rendah barangkali, atau orang yang paling berpendidikan tinggi, mengerti apa yang dia maksud. Nah, pengandian ini tidak berarti bahwa Tuhan setuju dengan riba, meribakan atau membungakan uang. Tetapi ini merupakan satu cara Tuhan untuk menjelaskan dengan cara atau bahasa yang mudah dipahami, mudah dicerna melalui bahasa sehari-hari, pengalaman hidup sehari-hari di mana orang-orang pada zaman itu mengerti. Nah, kita telah mendengarkan, membaca pengandian tadi, seorang bos yang mempunyai 3 orang hambanya. Alkitab menuliskan bahwa 3 orang hamba itu diberikan oleh sang bos, oleh sang majikan, talenta masing-masing. Satu mendapat 5 talenta, yang kedua mendapat 2 talenta, yang satu mendapatkan 1 talenta. Saya tidak melihat di sini ada unsur diskriminatif, pembedaan. Tidak sama sekali, karena Alkitab ketika Tuhan mengajar begitu teliti, dan Alkitab menuliskan masing-masing sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesanggupannya. Jadi sangatlah rugi kalau orang yang bisa menjalankan 5 talenta hanya mendapatkan 1 talenta. Ya, berarti kurang signifikan dalam pengembangannya. Orang yang hanya bisa mengelola 1 talenta tidak mungkin diberikan lebih daripada itu. Kenapa? Karena dia stuck, rugi. Sebab itu Alkitab menuliskan bahwa masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Ternyata upah yang diberikan kepada orang yang mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta itu sama besar. Ya. Yang upah yang diberikan kepada hamba yang mendapatkan 2 talenta tidak lebih besar, tidak lebih kecil dari hamba yang mendapatkan 5 talenta. Ternyata kalimat yang diucapkan sama. Berbagailah hambaku yang baik dan setia. Oleh karena kamu telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Sama. Persoalannya di sini bukan besar kecilnya talenta itu, tapi persoalannya adalah apakah orang bisa mengembangkan sesuatu yang Tuhan berikan. Ya, sesuatu yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kepada jemaat, kepada kita semua, talenta yang berbeda. Karunia yang Tuhan berikan kepadaku berbeda dengan karunia atau talenta yang diberikan kepada yang lain. Karunia yang diberikan kepada orang lain beda dengan karunia yang Anda terima, beda-beda. Tapi sekali lagi persoalannya adalah bukan pada perbedaan talenta itu, persoalannya adalah apakah kita bertanggung jawab dengan talenta itu. Itu persoalannya. Dan saya yakin bahwa tiap-tiap orang, tiap-tiap kita, seluruh jemaat ini, ya, masing-masing Tuhan berikan pada kita talenta yang berbeda. Sekali lagi talenta yang Tuhan berikan kepadaku beda dengan yang diberikan kepada yang lain, dan seterusnya. Tapi yang penting adalah melalui bahasa perumpamaan ini, pengandian ini, Tuhan mengajarkan sebuah kebenaran kepada kita semua. Dan kebenarannya adalah mari kita bertanggung jawab atas kasih karunia, atas pemberian, atas talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun bentuknya, berapapun besarnya talenta itu, tidak persoalan, tidak masalah. Masalahnya adalah apakah kita bisa mengembangkan. Kita mendapatkan pelajaran 2 orang yang pertama, baik yang mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta. Oh, mereka bekerja. Sehingga ketika Tuhan datang pada suatu saat, maka mereka bisa memberikan pertanggungan jawab.
Yang 5 berkata, Tuhan berikan kepadaku 5 talenta. Aku telah bekerja sedemikian rupa dan mendapat keuntungan 5 talenta. Dan ku kembalikan sekarang bukan 5 talenta tapi 10 talenta. Yang 2 mengatakan juga seperti itu. Ini menarik sekali. Dan tentunya hamba yang pertama dan yang kedua ini, dia menggunakan kesempatan itu. Ya. Tentu sekalipun Alkitab tidak menuliskan, bosnya telah memesan. Ada pesan secara khusus mengapa talenta itu diberikan. Tentu pesannya adalah untuk mengembangkan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur untuk talenta yang Tuhan berikan pada kita. Apapun bentuknya, berapapun jumlah talenta itu. Tapi mengajarkan pada kita, Anda dan saya, sebuah kebenaran. Tujuan Tuhan memberikan kepada kita agar kita mampu untuk mengembangkannya. Tentu untuk mengembangkan talenta itu ada kerja keras. Ada harga yang harus dibayar. Betul? Ya. Ada perjuangan, ada kerja keras, ada tantangannya tentu. Ya. Nah, untuk itu tentu hamba yang mendapatkan 5 dan 2 talenta tadi bekerja begitu rupa. Untuk mengembangkan, dia bekerja bagaimana mengembangkan kemampuan itu. Ya. Dia memikirkan strategi, mungkin ada inovasi-inovasi tertentu dipikirkan, supaya bagaimana talenta-talenta yang telah kuterima itu dapat kembangkan dengan baik. Saya yakin Tuhan telah memberikan pada kita sekali lagi talenta yang berbeda. Anda jangan mempersoalkan, jangan bertanya, oh terlalu kecil talenta itu. Jangan. Tuhan berikan kepadamu dan kepadaku masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Bab itu marilah kita bertanggung jawab. Kita mulai memikirkan bagaimana kita mengembangkan talenta. Sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Pelayanan adalah merupakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Kan? Bisnis, pekerjaan, profesi yang lain. Ini adalah juga merupakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo kita belajar. Supaya ketika Tuhan datang kembali nanti, datang kembali kedua kali, di mana setiap orang memberikan pertanggungan jawab, kita akan menjadi hamba-hamba yang baik, yang tidak perlu malu memberikan pertanggungan jawab kepada Dia. Mengapa? Karena kita telah menggunakan waktu, tenaga, dan semua potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Yakinlah itu. Sebab itu kita perlu belajar. Ya, kita perlu belajar. Talenta dalam pelayanan. Permainan musik misalnya, worship leader misalnya, itu juga talenta. Lalu sebagai bendahara, ya, sebagai pengusaha, sebagai kaum profesi, dokter, insinyur, sebagai petani dan seterusnya. Ini adalah talenta-talenta yang Tuhan berikan pada kita. Ayo kita belajar terus. Dari waktu ke waktu kita belajar untuk meningkatkan kemampuan kita. Kemampuan dalam pelayanan, kemampuan dalam dunia bisnis, kemampuan untuk meningkatkan profesi kita, ya, kompetensi kita. Ya. Nah, ini semua tidak dapat dipisahkan dengan belajar. Gitu. Kita lihat bahwa pujian yang diberikan kepada orang yang mendapatkan 5 dan 2 talenta adalah hambaku yang baik dan setia. Berarti 2 hamba itu bekerja, bertanggung jawab, baik dan setia. Ya. Setia akan apa yang bosnya percayakan kepada kita, dan kesetiaan itu dibuktikan dalam hal dia bekerja begitu rupa untuk terus mengembangkan sesuatu yang dipercayakan kepada dia. Saya sering mengatakan, jangan pernah merasa tua untuk belajar. Tidak pernah ada kamus terlambat bagi kita. Ya. Mungkin orang berkata umurku sudah 50 tahun, udah terlambat. Ya. Anda lihat, Anda umur 50 tahun, saya kira masih cukup produktif. Umur 60 tahun Anda masih cukup produktif.
Ada 1001 macam alasan untuk menghindarkan tanggung jawab ini. Tapi bagi kita, melalui pelajaran ini, marilah kita tidak mengajukan berbagai argumen alasan kita mengapa kita tidak mengembangkan talenta-talenta kita. Kita akan menunjukkan kepada Tuhan yang empunya dan memberi talenta kepada kita kemajuan pada bidang yang Tuhan percayakan kepada kita, dalam bidang pelayanan, dalam bidang usaha, dalam dunia usaha, dan dalam dunia yang lain. Dan tentu untuk meningkatkan kemampuan itu kita tidak boleh berhenti belajar terus menerus. Kita bisa belajar dari Tuhan, dari firman Tuhan, kita bisa belajar dengan sukses orang lain, kita bisa belajar melalui cara-cara yang lain. Ya, sebab itu jangan pernah merasa tua dan sehingga kita berhenti belajar. Mari kita mohon anugerah Tuhan supaya Tuhan yang empunya talenta dan yang telah mempercayakan talenta itu kepada Anda, kepada saya, memberikan kemampuan kepada kita masing-masing agar kita sekali lagi dimampukan untuk mengembangkan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Ingatlah bahwa satu kali nanti akan dipertanggungjawabkan. Hari ini begitu banyak media di mana kita bisa belajar. Tadi saya bilang, kita bisa belajar dari Tuhan, dari firman-Nya, kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain, kita belajar dari juga buku-buku, begitu banyak. Ya, persoalannya adalah apakah kita ini mau menggunakan waktu, apakah kita mau bersusah payah, apakah kita mau membayar harga untuk bekerja keras seperti itu. Dan yakinlah ketika kita mau belajar dan bersedia membayar harganya, capek memang, lelah memang, berkeringat untuk belajar, ya, untuk meningkatkan kapasitas kemampuan kita, bukan sesuatu yang mudah, tetapi hasilnya sungguh luar biasa. Ya. Hasil kerja keras Anda, hasil kerja keras kita semua, hasil perjuangan kita untuk meningkatkan sumber daya manusia kita, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, itu sungguh tidak seimbang dibanding dengan upah hasil yang Tuhan berikan kepada kita. Hamba yang mendapat satu talenta, begitu banyak alasan. Ya, begitu banyak alasan. Tuannya atau bosnya adalah seorang yang otoriter, seorang yang ingin memiliki di mana dia tidak mau bekerja keras, dan apapun alasannya itu tidak bisa diterima. Tapi sebetulnya kalau Anda membaca Alkitab tadi, ada alasan yang paling mendasar ketika tuannya tadi berkata, hamba yang jahat dan malas. Nah, perhatikan di situ, ya kan? Bukan karena dia bodoh, ya kan? Karena orang pada zaman itu menyimpan hartanya di bawah tanah, membuat lubang menyimpan di sana. Karena tidak ada bank kan waktu, ya dia sembunyikan satu talenta yang menjadi milik tuannya itu di dalam tanah dengan alasan yang bisa kita lihat tadi. Tapi sebetulnya alasan begitu kentara, begitu nyata. Sekali lagi ketika tuannya, hei hamba yang jahat dan malas. Ya. Dia tidak mau bekerja. Mungkin dia berpikir karena apa gunanya aku bekerja? Yang mendapatkan keuntungan bukan diriku, tapi orang lain. Kan seperti itu. Dan saya kira semua berasal dari dia, dari Tuhan. Dan segala sesuatu yang berasal dari dia dan kembali kepada dia. Hamba yang jahat dan malas, alasan yang kedua adalah alasan kemalasan. Bukan karena dia bodoh, bukan dia tidak punya kesempatan, tapi adalah alasan kemalasan. Ya, sebab itu malas itu adalah merupakan salah satu dosa yang mendatangkan maut. Itu ditulis oleh Billy Graham dalam sebuah bukunya, 7 dosa yang mendatangkan maut. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya pesan ini akan memberikan motivasi kepada kita semua. Berapapun talenta yang Tuhan beri pada kita, ya, kita tidak perlu mempersoalkan kecil atau besarnya, atau bentuk talenta itu. Persoalannya sekali lagi adalah
bagaimana kita pada suatu ketika nanti akan memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah memberikan talenta itu kepada kita, dan kita akan bertanggung jawab. Dan mudah-mudahan pada hari itu ada suara yang kita dengar, kalimat yang kita dengar dari Tuhan yang mempunyai talenta itu. Berbagailah hambaku yang baik dan setiawan, masuklah kamu dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita tidak ingin mendengar suara yang begitu menyeramkan, mengerikan, yang mengatakan, enyalah hamba yang jahat dan malas, dibuang ke dalam tangisan dan kertak gigi. Tentu kita tidak mau. Ya, sekali lagi, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Kita tidak tahu berapa waktunya, masih panjang atau pendek. Itu bukan persoalan kita. Waktu milik Dia. Tapi marilah kita berdoa, kita bertekad pada hari ini. Tuhan, tolonglah aku, supaya aku diberikan kemampuan untuk mengembangkan talenta-talenta yang telah Engkau berikan kepadaku. Baik di dalam pelayanan, dalam dunia usaha, dalam dunia karir, dan dalam segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadaku. Ya, Roh Kudus akan menolong dan memberkati kita. Sehingga demikian kita akan melihat bagaimana ketika seluruh jemaat ini bekerja, mengambil bagian menurut talenta masing-masing untuk membangun kerajaannya, membangun gerejanya, gereja akan mengalami kemajuan yang begitu pesat. Jiwa-jiwa diselamatkan, gereja mengalami pertumbuhan yang begitu dahsyat. Mengapa? Karena semua orang mengambil bagian dalam pelayanan ini, menggunakan talenta masing-masing. Dan bukan hanya itu saja, usaha dan pekerjaanmu, karirmu dari waktu ke waktu akan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Bukan makin menurun, tapi makin meningkat dari waktu ke waktu. Mengapa? Karena kita rajin, kita setia, menghargai akan karunia itu, menghargai akan talenta, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan cara mengembangkan sumber daya manusia kita. Kita mau belajar, kita mau berdoa, dan kita mau bekerja keras, dan hasil kerja kerasmu tidak seimbang dengan dibandingkan. Ya, kerja keras Anda, kerja kerasku tidak seimbang dengan dibandingkan dengan upah atau hasil besar yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ya, sehingga Tuhan dimuliakan. Selamat bekerja, Tuhan memberkati dan sukses. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan telah berkenan memberikan kepada kami hamba-hambamu dan umatmu, mengingatkan kami Tuhan tentang talenta itu. Kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau berikan kepada kami, apapun bentuk talenta itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan sekarang ya Roh Kudus, berikan kami satu kesanggupan, kemampuan untuk terus mengembangkan, oh Tuhan, apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Berikan kami, oh Tuhan, keberanian untuk bekerja keras, untuk mengembangkan talenta-talenta itu. Roh Kudus pasti menolong kami, dan kami akan melihat bagaimana pertama-tama pekerjaan Tuhan mengalami kemajuan. Kami akan melihat usaha umat Tuhan, pekerjaan, profesi umatmu akan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu sebagai hasil dari jerih lelah kami. Kami tahu Tuhan firman benar bahwa setiap jerih lelah pasti mendapatkan keuntungan. Berkatilah seluruh jemaat. Kami berdoa syafaat, kiranya seluruh umat Tuhan terlindung dari pandemi ini Tuhan. Engkau bungkus dalam kuasa darah-Mu, berikan hikmat kepada umat Tuhan, dan anugerah Tuhan menyertai hamba-hambamu dan seluruh jemaat. Seluruh jemaat boleh bekerja di ladang Tuhan, sesuai dengan talenta masing-masing, ikut mengambil bagian. Bukan menjadi penonton, tapi mengambil bagian, mengambil peran untuk memajukan pekerjaan Tuhan, dan memajukan pekerjaan masing-masing. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.
semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Oh, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu